Veda Ega Pratama bersama dengan motor masa depannya. I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. How was free practice for you? Yeah, I'm very happy. Pemirsa, siap-siap pegang helm dan jangan lupa pakai sabuk pengaman. Karena berita kali ini bakal bikin jantung kalian ngebut. Selama bertahun-tahun, dunia balap motor tuh kayak pesta eksklusif yang isinya cuma pembalap Eropa sama Amerika Latin. Ibarat warung sate, tapi yang boleh makan cuma bule dan orang Spanyol. Tapi sekarang, Indonesia datang membawa kejutan besar dan bintang utamanya bukan siapa-siapa selain bocah ajaib dari Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Bayangin ya, dari daerah yang lebih dikenal karena pantainya yang indah dan guanya yang eksotis, muncul anak muda yang bikin para pembalap dunia garu-garu kepala karena kecepatan dan gaya balapnya yang luar biasa. Veda bukan cuma ngebut di lintasan, tapi juga ngebut dalam perjalanan karirnya. Dari Asia Talent Cup, lanjut ke Red Bull Rookies Cup, terus debut di Junior GP. Kalau hidup ini kayak game, Veda tuh mainnya di mode hard, tapi tetap menang dengan skor sempurna. Dulu mungkin kita cuma bisa nonton pembalap luar negeri juara dan bilang, wah keren ya. Tapi sekarang, giliran dunia yang bilang, wah siapa tuh Veda dari Indonesia? Nah, itulah bukti kalau mimpi besar nggak kenal batas negara, bahasa, atau ukuran mesin. Tapi jangan salah, perjalanan Veda nggak selalu mulus kayak aspal baru di Mandalika. Ada jatuh, bangkit, jatuh lagi. Tapi, mentalnya nggak pernah remblong. Ia tetap melaju dengan tekad baja dan semangat membara, seperti knalpot yang nggak pernah mati. Orang-orang di pedok sampai heran, nih bocah makan apa sih? Kok tenaganya nggak habis-habis? Dan di tengah semua tekanan itu, Veda tetap santai, senyum, dan fokus. Kayak pembalap yang tahu persis kapan harus gaspol dan kapan harus ngerem biar nggak bablas ke gravel. Hebatnya lagi, perjuangan Veda ini bukan cuma soal dirinya sendiri, tapi juga soal harga diri bangsa. Bayangkan, setiap kali dia start di lintasan Eropa, bendera merah putih berkibar dan komentator luar negeri mulai belajar nyebut nama Veda Ega Pratama tanpa salah. Itu prestasi tersendiri loh. Apalagi sekarang kabarnya Valentino Rossi, iya, the doctor legenda MotoGP itu, katanya sampai bilang Veda setara sama pembalap Eropa. Wah, ini kayak Messi bilang kamu jago main bola nih. Dari situ jelas banget kalau Veda bukan sekadar talenta lokal, tapi calon ikon global yang siap bikin sejarah baru buat motorsport Indonesia. Dan buat para penggemar otomotif di tanah air, siap-siap aja karena era baru udah datang. Era di mana pembalap Indonesia nggak lagi cuma jadi penonton, tapi jadi pemain utama di panggung dunia. Jadi, kalau kalian masih ragu mimpi anak bangsa bisa menembus dunia, lihat aja Veda Ega Pratama, bukti hidup bahwa mimpi bisa dikejar, asal jangan takut jatuh dan jangan pernah kehabisan bensin semangat. Dan buat kalian semua yang nonton, jangan cuma bengong di depan layar. Klik tombol like, tulis komentar dukungan buat Veda, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan update tentang perjalanan luar biasa bocah Gunung Kidul yang sedang menulis sejarah di lintasan dunia ini. Karena siapa tahu, suatu hari nanti pas lagu Indonesia Raya berkumandang di podium MotoGP, kalian bisa bilang, dengan bangga, aku udah ngikutin Veda dari dulu bro. Nah, pemirsa, kalau segmen tadi bikin kalian semangat kayak abis nonton final MotoGP, siap-siap ya, karena segmen kali ini bakal bikin kalian teriak, woi, serius nih? Jadi ceritanya, setelah bikin geger dunia balap dengan aksi cepatnya, nama Veda Ega Pratama mulai bergaung sampai ke telinga para legenda hidup. Dan yang paling bikin heboh adalah Valentino Rossi sendiri. Iya, bukan sembarang orang, tapi The Doctor, sang maestro 7 kali juara dunia yang udah jadi ikon MotoGP sejati. Jadi gini, waktu diwawancara, Rossi katanya sempat menyebut kalau performa Veda Ega itu setara dengan pembalap Eropa. Setara saudara-saudara. Ini kayak guru besar ngomong, anak ini bakal jadi penerusku. Netizen langsung heboh. Grup-grup pecinta motor rame, komentar penuh emoji api dan bendera Indonesia. Ada yang bilang, akhirnya ada The Doctor versi Indonesia. Tapi ada juga yang nyeletuk lucu. Semoga bukan The Doctor umum ya. Tapi serius deh, ucapan Rossi ini bukan pujian sembarangan. Di dunia balap, ketika legenda sekelas Rossi angkat topi buat kamu, itu berarti kamu udah masuk daftar calon legenda berikutnya. Dan lucunya, Veda sendiri tetap kalem.
Pas diwawancara, dia cuma senyum tipis dan bilang, "Saya hanya ingin terus belajar dan berkembang." Waduh, kalau pembalap lain dipuji Rossi, mungkin langsung bikin konten 10 part di TikTok. Tapi Veda, dia malah tambah fokus latihan. Ini nih yang bikin orang makin kagum. Dari Red Bull Rookies Cup, dia udah membuktikan kalau pembalap Asia, apalagi dari Indonesia, bukan cuma bisa ngebut di sirkuit, tapi juga punya mental kuat. Bayangin aja, di Rookies Cup, lawannya tuh pembalap-pembalap bule yang udah latihan dari umur mereka belum bisa naik sepeda. Tapi Veda dengan tekad luar biasa bisa bersaing, bahkan bikin mereka mikir, wah ternyata anak Indonesia bisa juga ya. Kalau ini film Hollywood, mungkin soundtracknya udah mulai main dan kamera ngezoom ke wajah Veda dengan efek slow motion. Tapi di dunia nyata, semua pencapaiannya nyata banget. Dan semua berawal dari mimpi seorang anak kampung yang suka motor. Lucunya, kalau ditanya kapan mulai balapan, Veda sering bilang, ia dulu suka ngebut di jalan tanah, terus keterusan. Nah, coba bayangin anak Gunung Kidul ngebut di jalan kampung yang berdebu, dan sekarang dia ngebut di sirkuit Eropa yang berkilau. Perjalanan kayak gitu, bukan cuma keren, tapi juga inspiratif banget. Dan kalau kita lihat lebih jauh, pengakuan Rossi ini sebenarnya kayak membuka pintu besar bagi pembalap muda Indonesia lain. Dulu, mungkin tim-tim Eropa mikir, Asia belum siap. Tapi sekarang mereka harus mikir 2 kali, karena ada Veda yang datang membawa perubahan kayak angin kencang dari timur. Dunia balap jadi sadar bahwa talenta nggak punya paspor. Yang penting niat, skill, dan semangat baja. Makanya, nggak heran kalau banyak media luar mulai ngeliput Veda dan menyebutnya Rising Star from Indonesia. Bahkan beberapa analis MotoGP bilang, kalau Veda terus konsisten, dia bisa jadi pembalap Indonesia pertama yang tembus ke level MotoGP dalam waktu dekat. Wah, bisa kebayangkan gimana bangganya kita nanti. Dan lucunya, netizen Indonesia udah mulai bikin editan wajah Veda disandingin sama Rossi, lengkap dengan caption, "Guru dan murid tak resmi." Ada juga yang bilang, "Rossi aja ngaku, masa lu enggak?" Pokoknya, setiap kali nama Veda muncul di internet, komentarnya udah kayak konser online. Rame, meriah, dan penuh kebanggaan. Jadi, kalau kalian pikir pengakuan Rossi cuma sekedar basa-basi, kalian salah besar. Ini sinyal kuat kalau masa depan balap motor dunia bakal makin seru. Dan di situ ada nama Indonesia yang siap bikin sejarah. Oke, pemirsa kece dan setia nonton dari awal, siap-siap ya. Karena segmen kali ini bakal bikin dada kalian anget kayak knalpot motor habis balapan. Setelah Valentino Rossi bikin pernyataan mengejutkan soal peda Ega Pratama yang dianggap setara dengan pembalap Eropa, reaksi publik pun langsung meledak kayak suara mesin saat over rev. Dari media nasional sampai akun gosip selebritas, semua kompak ngomongin nama Veda. Dan yang lucunya, komentar netizen tuh campur aduk antara kagum, lucu, dan agak lebay. Tapi ya itulah ciri khas netizen Indonesia, selalu kreatif di saat genting. Ada yang bilang, "Wih, Rossi aja ngakuin, berarti tinggal tunggu waktu Veda naik ke MotoGP nih." Tapi ada juga yang nyeletuk, "Tolong jangan disamain sama pembalap Eropa, soalnya nih pembalap Gunung Kidul, beda level cuy." Dan yang paling rame, tentu aja para penggemar otomotif di seluruh tanah air langsung bersatu kayak fans bola waktu Indonesia menang AFF. Banyak yang mulai ngulik karir Veda dari awal, nyari video dia di Asia Talent Cup, dan ngebahas gaya balapnya yang agresif tapi cerdas. Nggak asal gas, tapi juga tahu kapan harus sabar nunggu celah. Mirip kayak gaya Rossi muda dulu. Bahkan beberapa pengamat luar negeri mulai menyamakan karakter balapnya dengan Casey Stoller yang tenang tapi berbahaya, atau Marc Marquez yang nekat tapi penuh kontrol. Nah, dari sini kelihatan banget kalau dampak pengakuan Rossi bukan cuma pujian biasa, tapi kayak api kecil yang nyulut semangat seluruh penggemar motorsport Indonesia. Sekolah-sekolah balap mulai ramai lagi. Anak-anak kecil yang dulu main layangan sekarang mulai minta dibelikan motor mini. Dan para orang tua mulai mikir, wah, jangan-jangan anakku bisa jadi Veda berikutnya. Fenomena ini luar biasa banget, kayak efek domino nasionalisme dalam bentuk kecepatan tinggi. Bahkan pemerintah dan sponsor-sponsor besar mulai melirik dunia balap lagi. Karena siapa sih yang nggak mau namanya nempel di jaket pembalap yang dipuji Valentino Rossi? Di sisi lain, tim-tim luar mulai ngelirik Indonesia bukan cuma sebagai pasar motor, tapi juga sumber talenta baru. Beberapa media luar bahkan bikin headline, "Indonesia, the sleeping giant of motorsport." Wah, kebayang nggak? Dari negara yang dulu cuma dikenal karena sirkuit Mandalika dan fansbase heboh, sekarang punya pembalap muda yang bikin dunia melek. Tapi di balik semua euforia ini, Veda tetap kalem kayak biasa. Nggak terpengaruh popularitas, nggak jumawa, dia malah makin giat latihan. Katanya, "Kalau udah dipuji legenda, tugas saya bukan berhenti,
tapi membuktikan. Dan itu bikin semua orang makin kagum. Karena di usia semuda itu, dia udah ngerti bahwa pujian itu bukan garis finish, tapi bensin buat terus melaju. Sekarang bayangin, kalau dia terus berkembang, dalam beberapa tahun, kita bisa lihat pembalap Indonesia berdiri di grid MotoGP bareng Bagnaia, Marquez, dan Quartararo. Gimana nggak merinding coba? Rasanya kayak mimpi semua anak motor akhirnya bakal jadi kenyataan. Dan yang lucunya, para fans sudah mulai ngelawak. Kalau Veda juara dunia nanti, kita bikin konvoy dari Gunung Kidul sampai ke Roma. Wah, bisa macet tuh Eropa. Tapi serius deh, kisah Veda ini bukan cuma tentang balapan, tapi juga tentang keyakinan bahwa asal punya tekad dan semangat, anak bangsa bisa bersinar di mana aja. Jadi buat kalian yang lagi nonton, ingat ya, setiap kali lihat motor lewat ngebut di jalan, siapa tahu itu calon Veda berikutnya yang sedang menulis takdirnya sendiri. Jadi jangan lupa, dukung terus pembalap kebanggaan kita ini, kasih semangat di kolom komentar, tekan tombol like biar makin banyak yang tahu, dan tentu aja subscribe channel ini karena perjalanan Veda Ega Pratama baru aja dimulai. Dan kalau Valentino Rossi aja kagum, masa kita enggak? Dan itulah kisah luar biasa Veda Ega Pratama, anak muda dari Gunung Kidul yang kini bikin dunia balap menoleh ke Indonesia. Dari pujian Valentino Rossi sampai semangat jutaan fans tanah air, satu hal jelas, masa depan MotoGP bisa aja punya bendera merah putih di puncak podium. Jadi kalau kalian bangga sama talenta Indonesia, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar dukungan buat Veda, dan subscribe biar nggak ketinggalan update seru berikutnya.